Hai, kami dari kelompok 4, 12 IPS 3. Dengan saya, Muhammad Eka Saputra. Saya Fadia Nuriza Kalisa. Saya Muhammad Ilham. Kali ini kami akan mewawancarai salah satu guru kami, yaitu Pak Berodi, mengenai pengalaman hidupnya beliau pada masa Orde Baru. Coba cek dulu. Sebelumnya, Pak, kami juga berterima kasih kepada Bapak sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancara tentang sejarah. Pertama-tama, saya ingin mengenalkan saya, Muhammad Eka Saputra dari kelas 12 IPS 3. Nama saya Muhammad Ilham dari kelas 12 IPS 3. Nama saya Fadia Nuriza dari 12 IPS 3. Apakah Bapak mengalami keadaan pada masa Orde Baru, Pak? Ya, saya mengalami dari 1979 sampai 1998, 19 tahun saya mengalami macam-macam cerita. Karena kan sebenarnya saya juga mengalami, saya masih kecil, saya masih remaja sampai saya sudah mulai kuliah waktu itu. Baru berjalan. Di masa Orde Baru, presidennya siapa? Ya, Haji Muhammad Soeharto, presidennya. Setelah Soekarno mulai tidak dipercaya oleh masyarakat, kemudian keadaan ekonomi kala itu masih tinggi, tidak mau harus ada yang melakukan dobrakan, maka didobrakan oleh Haji Muhammad Soeharto. Pada masa itu, kebijakan politiknya apa aja, Pak? Kebijakan politik yang paling semuanya itu awalnya itu adalah stabilitas politik, ekonomi, maupun keamanan. Makanya dia menggunakan politik stabilitas, ya semuanya harus dipegang oleh dia gitu kan. Keamanan harus dia kuasai, ekonomi juga harus dia kuasai. Yang paling untuk melakukan stabilitas itu dan semuanya bisa diatur, yang kita kenal dengan istilah fusi penyatuan partai-partai politik menjadi dua, yaitu PDI dan P3. Bagi yang berafiliasi nasionalis, mereka dia menjadi PDI. Kalau yang berafiliasi Islam menjadi P3, agar mudah dikontrol. Untuk kegiatan pemilunya ada berapa partai yang berpartisipasi, Pak? Tahun 1971 masih banyak, masih ada MU, masih ada PSI, masih ada, kemudian Parmusi masih ada. Belum ada kata P3 waktu itu, belum ada PDI, ada Partindo, masih ada PNI juga masih ada. Namun semenjak 1972-73 mulailah ada yang namanya fusi, dan yang saya katakan agar semuanya bisa diatur. Dan mereka akhirnya semuanya, karena Soeharto waktu itu memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa, mau tidak mau kan menuruti. Pada pemerintahan Orde Baru, pemerintah mengeluarkan kebijakan penyederhanaan partai politik. Alasan dilakukan itu? Ya, itu semuanya mudah dikontrol. Jadi biar ada gerak-gerik partai politik itu tidak seleluasa sekarang. Boleh mengkritik, boleh melakukan revisi kebijakan, tapi zaman itu tidak bisa, karena semuanya sudah diatur oleh Pak Harto kala itu. Ya, mudah mengontrolnya, sampai dari kampanye desa sampai kampanye nasional tidak boleh mengkritik pemerintah kali itu. Teman saya waktu itu usia 17 tahun, kami sudah usia 17 tahun, karena guru kami ada yang nyalon parpol, akhirnya kami mendukung kan. Ketika mendukung, teman saya diajak suruh orasi, kritiklah Soeharto. Teman saya waktu itu SMA kelas 3, disuruh turun, itu padahal cuma kelas kecamatan. Kelasnya kecamatan, ketika mengkritik oleh orang-orang yang waktu itu kan kampanye P3, orang-orang P3, kamu jangan ngomong seperti itu. Gitu. Padahal itu kelasnya cuma kelas kecamatan. Pada masa itu ada kebijakan milih fungsi ABRI, Pak. Apa Ya, yang Bapak rasakan mengenai kalau itu saya tidak terlalu merasakan, tapi ada kebijakannya bahwa ABRI itu boleh berenang dua kaki. Dia pada ranah militer dan dia juga bisa pada ranah sipil. Jadi contohnya dia masih berpangkat kolonel, letnan kolonel, tapi bisa jadi bupati, bisa jadi gubernur.
tanpa melepas kepangkatan di ABRI-nya. Mayor Jenderal ini jadi gubernur ini, Brigadir Jenderal ini jadi gubernur, Letnan Kolonel ini jadi bupati, jadi tidak melepas itu. Maka fungsinya itu seperti itu, bisa ranah politik, bisa juga ranah militer. Bolehkah kita mengkritik kebijakan pemerintah pada saat itu, Pak? Wah, tidak bisa. Saya diajari oleh orang-orang tua bahwasanya Soeharto itu merasa dirinya adalah Pancasila. Siapa yang mengkritik Soeharto berarti mengkritik Pancasila. Dia dianggap sebagai subversif. Pada masa Orde Baru, catatan kehidupan ekonomi yang Bapak rasakan seperti apa? Karena semuanya diatur, jadinya sepertinya itu aman, nyaman gitu. Kayak kita mau harga-harga tidak mahal. Awalnya seperti itu, tapi semua berjalan lancar baik ketika tahun 80-an sampai 96. Tapi ketika 1997 ada krisis ekonomi internasional yang melanda Indonesia juga. Kala itu ada kebijakan hutang luar negeri, jadi kita boleh hutang dengan menggunakan dolar. Kita boleh menggunakan hutang dengan menggunakan dolar. Ketika jatuh tempo, kemudian datang krisis ekonomi, rupiah melemah, dolarnya terlalu kuat, akhirnya kita terkena krisis ekonomi. Dan kita kurang mewaspadainya karena cadangan devisa kita kalau itu sangat rendah, jadi kita rentan untuk digoyang oleh kekuatan-kekuatan ekonomi internasional. Kalau dari Bapak sendiri, Bapak merasa aman nggak pada masa saat itu? Dibilang aman, memang aman sekali, karena kan semuanya itu dikelola gitu oleh pihak-pihak keamanan, sampai badan intelijen itu tidak hanya nasional saja, tapi ada Bakostranasda. Jadi badan intelijen kelasnya kabupaten, kota Madia itu ada namanya Bakostranasda, Badan Koordinasi Strategis Keamanan Daerah. Itu rata-rata isinya itu tadi intel, tentara dan lain sebagainya. Kalau ada apa istilah apa itu apa itu. Kalau yang seperti yang Jokowi kemarin, mohon maafkan masalah Talang Sari, itu juga gara-garanya Bakostranasda. Kemudian semenjak reformasi Bakostranasda sudah tidak ada, karena mengganggu kebebasan berpendapat, kebebasan yang lain seperti itu. Menurut Bapak, adakah perubahan atau perbedaan yang Bapak rasakan dari masa Orde Baru dan masa sekarang? Kalau masa Orde Baru, kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat juga sangat dipersempit. Tidak gampang kita melakukan kritik. Tapi semenjak sekarang, Jokowi udah berapa kali dikenal dengan Jokodok, dipanggil Jokodok, PKI dan lain sebagainya. Kebebasan itu yang kadang-kadang terlalu bebas sehingga tidak terkontrol. Sekarang sudah terlalu bebas, sudah bukan bebas lagi, terlalu bebas sehingga ya kita sendiri akhirnya ada namanya civil society, kita sendiri yang harus mengatur negara ini, Anda dan kita semua yang harus mengatur negara ini, bukan top up, top bottom dari atas ke bawah, tapi dari bawah. Menurut Bapak, kebijakan apa yang membuat Bapak cukup tertekan pada masa itu? Sebetulnya tidak ada masalah ya, tidak terlalu tertekan, tapi ya itu tadi, kebebasan berpendapat dan kebebasan berekspresi. Ketika kita melakukan kritik, mengkritik, menyindir, tentu kita bisa aman gitu. Tapi kalau sekarang kita boleh mengkritik, bebas, kebebasan sudah kita dapatkan. Dulu saya masih orang seperti saya, kalau mau ceramah harus laporan dulu ke Koramil. Temanya apa, Pak? Kalau temanya itu menyinggung pemerintahan, langsung saya ditangkap. Zaman ini seperti itu. Namanya pendakwah itu harus laporan dulu. Koramil ke sini, ke sini. Kalau orang sekarang demo bersilahkan, kritik dipersilahkan, tapi laporan dalam arti kata keamanannya. Tapi Anda mau ngomong apa aja silahkan, tapi dalam rangka keamanan. Kan sekarang ada pengamanan kan. Ya. Terima kasih Pak sudah bersedia diwawancara dengan kami. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sekian wawancara dari kelompok kami mengenai masa Orde Baru. Terima kasih.